Yo, what's up bro? Jumpa lagi bersama saya Mr. Lim Lim. Hari ini saya sangat senang sekali ya mengajak teman-teman kembali ya untuk mengulas salah satu mainan paling terkeren ya yang ada di depan mata kita nih saat ini, yaitu adalah Cybertron Cavalier's BS02, itu Optimus Prime Transformer The Last Knight ya, PLK ya. Nah, ini kemarin baru datang teman-teman, maka hari ini saya akan mengulasnya. Isi mainannya tuh seperti apa, artikulasi bagaimana. Tentu teman-teman tahu ya, ini adalah wujudnya figurnya ini adalah Optimus Prime ya, versi Transformer The Last Knight ya. Dan juga ini saya juga akan compare dengan Unique Toys punya Challenger UTR-02 teman-teman, karena ini dia punya figurnya kurang lebih hampir sama sih, tapi ada perbedaannya ya teman-teman ya. Tapi sebelumnya itu ya, kita akan lihat nih kotak boxnya seperti apa. Depan mata kita ini tentu kotak boxnya simple ya, cuma hanya kotak box besar warna hitam. Di belakang itu ada bayangan gambar Optimus Prime dan juga ada logo tulisan 16 tahun ke atas umurnya. Nah, cuma hanya tulisan Cybertron Cavalier's BS03. Nah, kalau di belakangnya sih sama aja, nggak ada bedanya, polos banget tuh teman-teman. Tuh, belakangnya juga ini sama. Tuh, nggak ada bedanya, cuma begitu aja sih teman-teman ya. Tuh ya, kotaknya seperti itu. Nah, cuman di sini saya juga akan comparison nih dengan UTR. Nah, saya kasih teman-teman lihat yang ini ya teman-teman ya. Kalau UTR seperti ini yang keluaran tahun 2018 atau 19 kalau nggak salah ya. Nah, tampilannya seperti ini ya, ada tulisan Challengernya UTR-02 Unique Toys ya teman-teman ya. Nah, kotaknya seperti ini. Maklum ya, di sini sudah agak sobek. Nah, terus ini tampilannya seperti ini ya. Oke, nah sama aja. Nah, kita penasaran bagaimana dia punya detail-detailnya ya teman-teman ya. Dia punya detailnya, terus dia punya artikulasi bagaimana antara kedua mainan ini. Yuk kita lihat teman-teman, yuk di sesi berikutnya. Oke guys, selanjutnya kita akan masuk ke sesi review dia punya detailnya ya teman-teman ya. Nah, sebelum saya kasih teman-teman lihat dia punya figurnya Optimus Prime-nya. Nah, di depan kita ini ada beberapa part dan senjata selama pembelian Cybertron Cavalry BS03 Optimus Prime ini teman-teman ya. Nah, sebelah ini adalah BS03 ya, Cybertron Cavalier's Optimus Prime. Sebelah ini teman-teman, ini adalah UTR-02 Challenger Unique Toys Optimus Prime ya teman-teman. Kita lihat perbedaannya bagaimana ya. Nah, dalam pembelian BS03 kita mendapatkan user manual. Nah, ini bagus banget user manualnya, kayak buku ya, seperti ini. Nah, ini isi-isi bagaimana cara dia punya merubah dari remote robot menjadi remote truck ya, mobil ya. Lalu di sini dari sisi Unique Toys UTR-02 ya, kita mendapatkan user manualnya seperti ini. Cuma saya nggak membukanya teman-teman ya, masih segel ya. Oke. Nah, lalu kita lihat nih dia punya part senjatanya dan lain-lainnya juga ya. Kita mulai dari BS03 dulu yang ini. Dimulai dari tongkat marlinnya. Nah, untuk tongkat marlinnya kita lihat nih teman-teman, panjang nih. Kurang lebih sekitar ada 30 cm kali ya teman-teman, kurang lebih ya. Warnanya warna silvernya chrome, bagus banget. Detailnya keren banget teman-teman, terutama di sini nih, detail banget. Kayak ada mesin-mesinnya gitu teman-teman ya. Nah, dan juga di sini ada tulisan bahasa Cybertronnya nih, bahasa Cybertronnya keren banget teman-teman tuh ya. Nah, ini detail banget, udah kayak mirip di filmnya. Memang hebat kali ini panjangnya. Nah, sedangkan kalau yang UTR Unique Toys 02, nah ini beda lagi warnanya. Ini lebih kecil ukurannya ya, kurang lebih sekitar ada 15 cm lah, setengah dari BS02 punya ini teman-teman. Kita lihat tuh jaraknya, beda banget ya. Nah, ini detail tapi nggak sedetail kayak punya BS03 tuh, beda banget, jauh sekali ya teman-teman ya. Dan juga di sini emang bagian tongkatnya ini dia tidak ada bahasa
Cybertron ya biasa aja sih, kayak apa sih, banyak motif-motif gitu aja sih, itu perbedaannya. Dan warnanya ini dia silvernya lebih gelap ya, lebih dark gitu, abu-abuan lah. Nah kemudian kita lihat dari pedangnya. Nah untuk pedangnya dari BS03 seperti ini ya, kita mendapatkan dia punya colok apa sih, buat colok dia punya apa, pedangnya ya, untuk taruh di punggungnya nih biasanya nih, saya taruh dulu. Nah warnanya sih silver chrome juga, keren banget, detailnya luar biasa banget teman-teman, dari ujung sini sampai ujung sini bagus banget. Di sini kalau saya lihat dia ada tulisan bahasa Cybertronnya ya, keren banget nih teman-teman. Catnya rapi banget, detailnya mantap deh. Warna merahnya dia warna merah kayak mengkilap ya, merah darah gitu, merahnya ya merah darah gitu, bagus banget, cerah lah, merah cerah maksudnya. Terus disertai ada warna biru metalik. Di sini juga ada motif-motifnya, gagangannya sampai seperti ini juga, bagus sih. Ini juga dapat buat colok di tangannya juga nih teman-teman. Overall nih bagus banget, keren, detail banget. Panjang ini kurang lebih ya sekitar ada 25-an lah, 25 cm lebih lah ya. Oke, nah sedangkan untuk yang Unique Toys UTR-02 Challenger segini teman-teman panjangnya. Detailnya sama, keren ya, keren juga. Warnanya tuh warna silver gelap gitu, abu-abu ya. Jadi dia ada tulisan bahasa Transformer, Cybertronnya juga teman-teman tuh ya. Detail banget. Warnanya nih dia lebih dark ya, warna merah dark itu, cerah. Ada warna biru, tapi ini birunya dia lebih tua dibandingkan dengan ini. Dia birunya lebih muda ya. Merahnya pun juga ini lebih cerah, dia lebih gelap. Nah terus dia pegangannya tuh beda teman-teman, kita lihat beda ya. Ini kayak motif kayak bunga-bunga gitu, sedangkan ini nggak ada, ini langsung gitu set ya. Nah lalu motif-motif di pedang ini juga beda nih, agak beda dengan yang di sininya ya. Tuh perhatikan, agak dikit beda sih tuh ya teman-teman, lihat ya. Nah sampai sini, dan panjangnya lebih banyak BS03 dibanding UTR-02. Nah ini dia teman-teman. Oke, perbedaannya jelas ya antara BS03 dengan UTR-02 dari Unique Toys. Oke, selanjutnya itu kita lihat ini khusus BS03 kita mendapatkan senjata Ion Blaster ya. Nah Ion Blaster ini dia warnanya tuh birunya cerah ya, metalik ya, dan merah sama juga silver gitu ya. Dan ini ada warna emasnya, detail banget, keren banget. Ini kalau diadu dengan Ion Blasternya Black Mamba Optimus Prime RS03 sama Toyworth punya. Nah kalau teman-teman ada dibandingin, itu Toyworth punya dengan yang RS03 punya, Optimus Prime Black Mamba punya, itu dia lebih gemuk ya, lebih gede. Sedangkan ini ramping, kecil dia, slim dia. Nah itu ya. Dan juga di sini dia bisa nyala lampunya di sininya nih, tinggal tekan di tombol bulat ini aja, tekan lampu itu nyala, warna biru, keren ya. Oke, nah kemudian kita lihat dia punya ini hand blade-nya, pedang yang ditaruh di tangannya nih. Untuk di BS03 ya, lihat warna silvernya, detailnya bagus banget teman-teman ya. Nah seperti ini, gede ukurannya, beda dengan di UTR-02 tuh, agak lebih kecil ya ukurannya. Teman-teman bisa lihat ya, ini yang Unique Toys Challenger UTR-02, ini Cybertron Cavaleris BS03 Optimus Prime, beda ya. Warnanya pun juga beda, ini lebih ya silver ke abu-abuan gitu, gelap. Kalau ini dia lebih chrome ya teman-teman. Kemudian kita lihat dia punya tamengnya, shieldnya. Untuk BS03, nah seperti ini, dia gede teman-teman, keren banget tuh, detail banget warnanya, catnya juga rapi. Terus dia ada tulisan bahasa Cybertronnya ya teman-teman ya, tuh detailnya kelihatan banget tuh. Oke, nah bagian bawah juga keren juga. Nah kalau ini dia bisa buka,
kalau nggak salah bukan seperti ini. Oke. Nah, ya. Kemudian di sini dia bisa dilebarin juga nih, yang ininya nih. Tarik aja. Tuh. Oke. Kemudian dia bisa keluarin senjata dari sini. Nah, tuh. Jadi dia senjatanya tuh. Nah, mau balikin kembali lagi biasa aja sih kayak gini. Ini dia kembalikan lagi semula, ya. Lalu di sininya dia apa? Seperti ini, ya teman-teman ya. Nah, kalau ini dia juga bisa pasang. Untuk pasang dia punya ini pedangnya di sininya, tinggal colok ini aja nih. Di sininya colok aja. Nah ya, oke. Lalu tinggal pasang aja di sini nih. Nah, oke. Mau diputar ke sini juga boleh, terserah, suka-suka teman. Nanti ini dicolok di punggungnya. Oh, dia punya figurnya. Oke teman-teman ya. Nah, kita lihat nih perbedaan dari UTR Challenger shieldnya. Sedangkan kalau yang Unique Toys punya UTR 02 beda banget ya. Warnanya sih dia receivernya agak gelap juga ya, ada warna birunya. Cuma birunya nih lah agak lebih gelap ya teman-teman ya. Beda dengan ini, dia agak lebih cerah tuh, metalik ya. Oke, ini dia agak lebih tua gitu, kayak biru keunguan gitu. Untuk warnanya merahnya sih ini merah biasa, standar cerah, tapi ini merahnya lebih metalik gitu ya. Nah, lihat perbedaannya, jelas ya teman-teman ya, beda jauh ya. Ini sini agak lebih lebar, kalau sini enggak begitu tuh. Oke, kayak gini. Jadi dia lebih lebar, dia menang di lebarnya BS03. Kalau ini lebih menangnya di panjang ya, lebih ramping tapi panjang dia. Perbedaannya gitu aja tuh teman-teman ya, kalau lihat. Oke. Nah, kalau ini dia bisa buka hanya ini aja tuh ya. Oke, cuma ini aja sih. Kemudian nah, di sininya bisa mengeluarkan dia punya tempat taruh untuk pedangnya, tinggal tutup aja. Lalu tinggal dipasang aja di sini nih pedangnya. Itu dia ya teman-teman ya. Nah, di sini saya tinggal masukin lagi. Oke. Selanjutnya kita lihat dia punya kepala cadangannya. Untuk BS03 kita mendapatkan kepala HS-nya itu yang non battle mode, yang mulutnya nggak pakai topengnya, nggak pakai maskernya gitu. Ya, ada mulutnya ada gitu kan. Dan ini detail banget kayak di film ya. Warnanya birunya, chrome-nya bagus banget teman-teman ya. Itu birunya, nah lihat. Lalu di sini kita bisa buka baterainya nih. Ini bisa nyala juga. Tuh. Baterainya ada 2. Ini tinggal kayak magnet aja nih. Tinggal begini aja. Masuk. Tuh, udah. Nah, nyalanya gimana? Ini nih, tombol ini teman-teman. Tinggal ditekan aja. Udah. Tuh, nyala kan? Warna biru, kelihatan nggak? Saya matiin lagi. Tuh. Oke, nah itu dia. Ya. Ini yang BS03. Beda dengan yang di Unique Toys. Dia dapat cadangan kepala, tapi yang versi battle mode. Ya. Ini lampu bisa nyala, nyalanya pak di tombol ini aja. Cuman di sini nggak ada baterainya. Ya, belum pasang baterainya. Nah, beda banget ya. Ini kepalanya dia agak ramping dikit, agak runcing dia. Sedangkan ini dia agak lebar, agak lebar, teman-teman. Kita lihat. Warnanya pun juga beda. Ya, ini lebih biru keunguan, nih birunya biru metalik. Jelas sangat beda. Lihat belakangnya juga sangat beda. Ya. Ini lebih detail banget dibandingin ini. Itu Unique Toys punya ini. Tapi kelebihannya ini di Unique Toys ini enak. Dia bisa ganti-ganti wajah. Nah, kita mendapatkan 2 pasang nih. Satu yang ya ini mulut yang terbuka punya ya. Yang buat Nemesis, versi Nemesis punya yang ini tinggal dilepasin aja di sini nih. Tinggal dicabut, masukin aja ya. Nah, ini dia punya mulut terbuka, tinggal pasang di sini aja. Nah, kalau yang ini untuk yang kepala yang reguler, yang bukan versi Nemesis punya. Ya, itu yang sudah ada dipasang di HS yang satunya lagi. Oke teman-teman, itu dia punya
perbedaan kedua part ini, baik dari BS03 Cybertron Cavaleris dengan Unique Toys Challenger UTR 02 teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat dia punya figurnya bagaimana. Oke teman-teman. Oke guys, ini dia punya figurnya. Yang sebelah ini ya, sebelah ini adalah Cybertron Cavalry BS03 Optimus Prime. Yang sebelah ini adalah UTR 02 Challenger Unique Toys. Ya teman-teman ya. Dari lihat jarak dua-dua ini ya, terlihat jelas beda ya teman-teman ya. Dari segi warnanya, detailnya, dan lain-lainnya. Tapi konsepnya kalau dilihat ini kurang lebih sama gitu ya, mirip-mirip, tapi ada sedikit perbedaan. Nah, perbedaannya di mana? Yuk kita lihat, dimulai dari kepalanya dulu teman-teman. Yang pertama kita lihat dari yang BS03 yang headnya dulu, kepalanya dulu. Kita lihat ya, ini dia punya kepalanya ini sangat detail sekali, cakep banget teman-teman. Warna silvernya tuh silver chrome, terang banget, disertai dengan dia punya warna birunya ini, biru metalik teman-teman ya. Ini emang wajahnya ini udah mirip-mirip banget kayak seperti di film. Lalu di belakangnya, di sampingnya lo ya, mesin detail banget ini, mesin-mesinnya semua ya. Kita lihat dari kepalanya tuh, belakangnya juga detail banget teman-teman. Ini keren sekali. Nah ya, nah oke, dia punya tuhnya. Lalu di sininya dia bisa nyala lampunya, tinggal tekan di sini aja nih. Kelihatan nggak teman-teman? Di sini nih, nah ini ya, di sini ya. Oke, tuh kelihatan teman-teman ya. Jadi warnanya tuh lebih keren banget kayak di film realnya gitu. Nah, oke, selanjutnya kita akan lihat yang UTR teman-teman. Ini yang untuknya UTR Challenger UTR 02 Unique Toys ya. Dia punya kepalanya sih oke, keren juga, tapi warnanya berbeda ya. Dan tampilan wajahnya itu memang belum mirip seperti kayak di film di Optimus Prime punya ya. Bahkan beda banget dengan yang tadi BS03. Kalau di sini yang Unique Toys punya warnanya itu dia birunya biru tua kayak keunguan gitu. Nah, battle mode-nya seperti ini juga ya, tapi nggak sedetail kayak yang BS03 ya teman-teman ya. Nah, di sini warna silvernya itu dia warna silver yang agak gelapnya, tapi nggak detail banget, nggak kelihatan mesin-mesin kayak yang punya BS03. Nah itu. Nah kalau di belakang lebih lagi polos ya, beda ya, yang kayak di BS03 juga. Itu perbandingannya teman-teman untuk Unique Toys. Nah kalau ini dia lampu di matanya bisa nyala lampunya, cuma berhubung baterainya emang tidak dapat. Ini tinggal ditekan di sini nih, tombol warna hitam ini tinggal ditekan aja gitu. Cuma berhubung dia punya pada saat pembelian tidak mendapatkan baterai. Jadi emang saya juga maaf teman-teman, belum sempat membeli baterainya. Jadi ya saya tidak tampilkan dia punya lampu di kedua matanya gitu. Oke, lanjut kita akan lihat dia punya bagian badannya. Oke teman-teman, kemudian ini adalah kita lihat dia punya detail dari bagian badannya ya, si Optimus Prime yang BS03 ya. Nah kalau dari dia punya badannya, kita lihat nih detail banget teman-teman. Ini udah mirip nih di dadanya nih, biru, ada corak warna merahnya. Ini detail banget nih, mesin-mesin semua ada warna kayak chrome brown metalik itu, warna coklat metalik. Masih ada warna emasnya metalik, dan di sini semuanya tuh mesin-mesin semua teman-teman, keren banget. Lalu kita lihat dia punya sisi sampingnya. Nah samping-sampingnya tuh keren banget. Saya angkat dulu mas. Nah ya, oke, lihat semua kelihatan ya, mesin-mesinnya semua tuh. Nah itu dia, jadi emang keren banget. Nah lihat ya, mesin-mesin semua kelihatan detail banget, dibikin oleh BS03. Lalu di bagian belakangnya kita lihat, nah keren ya, detail banget, berwarna birunya metalik, ini pun besi nih, dan ini diecast nih teman-teman, DP rusuk belakangnya ya, warna silver juga sama,
juga keren banget. Nah, kaca sampingnya ini sama juga, nggak ada bedanya ya. Nah itu dia punya apa detail dari BS03. Selanjutnya kita akan lihat berikutnya adalah yang Uniqtoys punya yang Jupiter Challenger. Oke guys, ini selanjutnya adalah yang badan dari Uniqtoys ya. Kalau dari Uniqtoys itu dadanya ini agak beda ya. Tadi di sini ya dominannya biru metalik, baru DP motifnya ini adalah warnanya merah. Ini kebalikannya, ini merah semua, tapi DP motif apinya, fire ininya warna biru. Nah lalu di sininya emang detail, tapi tidak sedetail sedetail banget kayak yang tadi BS03 punya. Nah kalau yang Uniqtoys ini dia simple DP detailnya ya. Nah kalau ini lihat warna emasnya dia tidak terlalu condong ke depan kayak yang tadi tuh BS03 itu udah condong. Ini keren banget, jadi bener-bener real kayak mesin, detailnya mesin-mesin banget gitu. Lalu kalau kita lihat sampingnya ini tidak begitu detail ya, pos kopong gitu. Kalau yang tadi BS03 dia ada ya teman-teman ya. Kalau lihat dari sampingnya, nah kalau sampingnya ini ya mirip-mirip, tapi dia warna birunya ya biru-biru tua, tapi tidak metalik. Fire-nya itu apa, motif fire-nya itu merah. Nah ini warna silver agak gelap. Nah, ini diecast juga sih bagian ininya. Sebenarnya sih mirip-mirip banget kayak yang BS03. Jadi ibaratnya itu adalah ini penyempurnaan Uniqtoys ini adalah BS03 ini adalah penyempurnaan dari Uniqtoys ini gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat dia punya tangannya. Guys, kita akan masuk ke selanjutnya adalah di bagian tangannya. Nah ini kita lihat bagian shouldernya dulu ya. Ini keren banget teman-teman, mirip banget seperti dia aslinya ya. Dia ini lekukannya ini kayaknya mantap banget, dia nggak tajam ya, biasa sampai ke bawah. Dan warnanya itu dia biru metalik, ada motif-motif red fire gitu ya teman-teman ya. Lalu bagian bawah shoulder ininya tangannya warnanya silver. Lalu bagian bawahnya itu dia biru juga. Ini keren banget, saya suka. Cuma tangannya aja sih kalau dilihat sih kayaknya tipis ya, kecil, bukan tipis ya, tipis gitu, nggak tebel ya kalau dilihat sininya. Cuma lebarnya sih udah oke gitu. Kalau lihat teman-teman tangannya ya tuh oke lebarnya, cuma tipis sih, tapi bukan kayak nggak tebel gitu, nggak bulky gitu ya. It's okay sih, nggak masalah. Nah lalu kita lihat dia punya belakangnya dulu deh. Nah, di sini sebelah sininya nih. Nah ini kan dia kalau lihat belakangnya ini kotak ya, nggak kayak depannya bulat gitu ya, oval gitu kan. Nah ini biasanya tuh karena apa namanya dia mau buat menyimpan bagian-bagian part yang untuk dia transform jadi mobil gitu. Nah ini belakangnya seperti ini juga ya, biasa aja sih warna silver seperti itu ya. Oke, itu aja. Selanjutnya kita akan lihat dia yang Uniqtoys punya TS Challenger. Oke, ini dia yang Uniqtoys punya ya, untuk bagian tangannya ya. Dilihat dari shouldernya nih emang berbeda dengan BS03 punya ya. Nah kalau yang BS03 tadi dia bagian atasnya ini dia nggak terlalu runcing, nggak tajam ya, langsung oval gitu ya. Nah teman-teman kalau lihat tadi, tapi kalau yang Uniqtoys ini dia agak tajam gitu. Terus warna birunya oke lah, birunya bukan metalik, biru kayak biru tua keunguan gitu. Nah vampire-nya tuh ya sepertinya aja tuh, hanya bagian sini aja, tapi nggak secara keseluruhan, tidak ada, nggak gede lah, cuma kecil doang sampai sini. Itu bedanya ya. Nah untuk dia punya warna silver bagian dalam mesinnya kurang lebih hampir sama, mirip. Cuma nih kalau yang ini dia tangannya tadi kalau BS03 dia agak bulky ya, agak gede ya, sedangkan ini tidak gitu, dia agak slim dikit lah gitu ya. Nah di bagian sininya juga dan warnanya dan warna juga warnanya silver agak dark. Kalau tadi itu dia chrome itu terang. Nah untuk bagian tangannya kita lihat bawahnya lagi sama mirip kayak yang di BS03 mirip, cuma ini dia emang nggak begitu bulky ya,
padat gitu, berisi gitu. Nah, warna Flamefire-nya birunya seperti ini. Nah, kalau tangannya ya kurang lebih sama lah ya. Kalau lihat sini kayak kecil banget, kayak nggak bulky banget gitu. Oke, kita lihat dia punya sampingnya. Nah, sampingnya seperti ini teman-teman ya, tuh kurang lebih sama. Nah, kita lihat dari belakangnya, saya ambil dari sebelah sini posisinya. Nah, untuk bagian belakangnya seperti ini juga ya, nggak jauh beda. Oke teman-teman, mirip, cuma warnanya aja ya, dan tidak terlalu bulky seperti di BS03 ya. Konsepnya sama, kurang lebih sama, beda cuma 11-12 aja sih dengan BS03. Oke, selanjutnya kita akan lihat dia punya kakinya. Oke, Oke guys, selanjutnya kita akan lihat dia punya bagian kakinya ya. Nah, untuk bagian kakinya ini ya, seperti ini warnanya, detail banget teman-teman ya. Nah, di sini dia warna silver, dia birunya warna biru metalik ya. Bagian ini samping ininya juga dia biru metalik juga, teman-teman kalau lihat tuh. Ya. Nah, ini dia punya kabelnya juga ya, warna merah. Ini karet sih, ya rubber. Oke. Nah, dari belakangnya juga sama tuh seperti ini ya, ada warna merahnya, detail banget teman-teman, ini keren banget sih ya. Lalu gini teman-teman, untuk bagian ini ada yang saya kurang tuh suka sih. Kalau untuk BS03 ini sebelumnya nih, ini adalah part yang terpisah ya, pada saat pembelian sudah dapat. Kalau tanpa part ini nih, bagian ininya itu bolong, ada rongga banyak. Tapi setelah pasang part ininya, untuk di bagian pinggang ini, maka ini cukup lumayan lah untuk tidak terlihat bagian rongga terlalu banyak. Jadi sudah ada ini ya, udah lumayan tidak terlalu lihat rongganya. Tapi kalau nggak pasang ini, dia punya bagian ininya nih ya, kiri dan kanannya ya, ini kelihatan banget bolongnya, rongganya lebar banget rongganya teman-teman. Salah satu kurang bagus banget. Nah, cuma nih pabriknya kebetulan untung sudah membuat sepasang part untuk dipasang di sininya, dan inilah dia punya partnya. Nah, untuk pemasangannya sih gampang sih teman-teman, cuma nih saya nggak tunjukin karena sudah saya pasang langsung ya gitu. Nah, kita lanjut bagian bawahnya. Itu bawahnya sama aja sih teman-teman, tuh warnanya keren banget ya, biru tua ya. Nah, biru tua, terus depannya ini dia keren banget, warna silver, ada goldnya, dan ada tulisan bahasa Cybertron-nya. Nah, di sini space-nya warnanya bagian bawahnya juga warnanya merah. Nah, terus kakinya juga silver, warnanya merah. Cuma nih kalau saya lihat teman-teman, ada beberapa cat yang di sini kurang kena. Harusnya nih ikutin juga nih warna biru metaliknya, nih lebih birunya kurang banget nih, kurang dicat nih, atau nih quality controlnya kurang tepat atau bagaimana teman-teman ya. Nah, dan sama nih di sini juga warna birunya tuh kurang kontras, kurang cerah kayak yang di sebelah ininya. Seharusnya lebih bagus sih ini cerah, ikutin dengan yang ininya, baru tuh sesuai lah gitu. Ini dari bagian belakangnya teman-teman, kerennya, detail banget tuh, warna silvernya, birunya, metaliknya, wah cakep banget sih. Cuma di sini saya kurang suka ya, ada ininya nih colokan ininya pada ya. Ini sih kalau mungkin diakalin gimana supaya nggak ada sih, keren ya, tapi ini ada nomor 1 gitu loh, jadi kurang gimana, kalau menurut saya sih kurang pas. Menurut saya harusnya ini colokannya kalau bisa diputar balik ke belakang, ketutup gitu ya. Nah, itu desainnya. Oke, itu dia punya review dari bagian detail dari kakinya teman-teman ya. Overall oke banget ya. Selanjutnya kita akan lihat yang Unique Toys punya.
Oke guys, ini yang Unique Toys punya ya, UTR-02 Challenger-nya ya. Untuk bagian ininya dia birunya ya tadi ya, biru tua keunguan, tapi dia silvernya silver tua, bagian sininya hitam ya. Nah, kalau yang bagian BS03 itu dia silver, cerah gitu. Nah, kakinya juga sama ya, detail juga warnanya, tapi ada motif-motif bagus juga. Dia kabelnya juga kabelnya nih rubber juga, cuma dia agak keras ya rubbernya. Ketimbang yang BS03 tuh dia agak lebih lentur gitu ya. Nah, kalau bagian sampingnya seperti ini teman-teman. Nah, oke, sama ya, agak beda, cuma lebih detail, lebih cerahan yang BS03 tuh teman-teman. Nah, ini bagian belakangnya. Nah, ini warnanya nih, nah ini warna merah metalik nih, keren. Kalau yang BS03 tadi tuh merah yang biasa ya. Nah, ini ada beberapa diecast juga sih teman-teman, itu kelebihannya tuh. Nah, oke. Nah, lanjut saya akan lihat dari bagian bawahnya. Nah, ini saya kasih tahu teman-teman nih, dia juga ada nih colokannya nih, jadi soalnya tuh kurang keren ya gitu. Kalau bisa nih colokannya ini bisa diputar, ketutup jadinya ya, itu dia, tapi nggak apa-apa sih lah. Oke ya, kita lihat bagian bawahnya teman-teman. Itu bagian bawahnya, kaki ini. Nah, oke, beda ya, dia polos, dia warna abu-abu dark. Dia tuh ada warna emasnya, tapi emasnya nggak terlalu kontras gitu ya. Nah, di sini dia, kalau yang di BS03 kan dia ada tulisan bahasa Cybertron ya, bahasa Cybertron, tulisan Cybertronnya. Kalau yang ini di sini nggak ada ya. Sebelah sininya warna birunya tuh ada vampire-nya gitu. Nah, untuk kakinya kurang lebih sama ya, cuma kalau kaki ini dia agak runcing. Kalau yang BS03 tuh dia agak lebar gitu. Perbedaannya itu aja sih ya, mirip-mirip, cuma hanya BS03 tuh kayak diperbesar aja gitu dengan yang Unique Toys punya ya teman-teman ya. Dan bagian ininya juga tuh. Nah, ya teman-teman ya. Nah, itulah dia punya untuk bagian kakinya teman-teman ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan melihat dia punya bagaimana artikulasinya, baik dari BS03 dengan yang UTR-02 ini teman-teman ya. Oke, kita lihat di sesi berikutnya. Oke guys, kita akan lihat dia punya tinggi dari kedua mainan ini ya. Dimulai dari BS03 dulu teman-teman, tuh tingginya. Tingginya dari bawah sampai ke tanduknya itu kurang lebih itu 30 cm ya. Ya, tingginya kurang lebih 30 cm. Sedangkan kalau yang Unique Toys Challenger itu kurang lebih tingginya tuh 28 cm lah perkiraannya. Jadi cuma beda 2 cm aja teman-teman dia punya tingginya ya. Oke guys, selanjutnya saya akan kasih teman-teman lihat bagaimana cara memasang dia punya senjata-senjatanya teman-teman ya. Ini gampang sekali kok teman-teman. Nah, untuk senjata shield ininya ya. Nah, ini kan ada dia punya colokannya nih, tinggal dipasang di sininya nih. Bagian ada lubangnya nih. Oke, teman-teman lihat ya. Tinggal dipasang saja. Nah, udah. Jadinya deh senjatanya tuh. Kayak nggak teman-teman? Ya. Tuh. Oke. Juga bisa dipasang di belakang. Nah, saya kasih teman-teman lihat. Oke. Nah, ini ada lubangnya kan? Sama tadi ini tinggal dicolok aja ininya ke sini. Oke. Dan juga bisa bagian lubang ini juga tadi bisa pasang untuk di pedangnya. Ininya nih. Teman-teman. Oh, jadi seperti ini. Ya. Saya kasih teman-teman jarak jauh. Oke, ini dia. Oke. Nah, lalu saya kasih teman lihat lagi yang bagaimana pasang dia punya handblade-nya, pedang yang di tangannya. Yaitu bentar, saya kasih teman lihat dulu dia punya handblade-nya dulu.
Nah, untuk dia punya ininya, handbladnya, tinggal pasang di sini ya teman-teman. Perhatikan di bagian bawahnya, ininya kan kalau teman-teman lihat ada lubang di bagian ini nih, ya bagian ininya, tinggal lalu pasang di bagian ininya ke sini. Nah, udah, tuh, kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya? Nah, itu dia, ya. Kemudian kalau kita mau pasang dia punya senjatanya, saya tarik dulu ya di sininya, kita lihat nih bagian ini nih. Nah, ini kan kalau teman-teman lihat nih ada banyak lubangnya nih ya. Kalau mau pasang dia punya tongkat Merlin ya, ini bisa nih, bisa di atas punya, bisa di bawah punya ya, tuh atas dan bawah terserah mau yang mana, tinggal dipasang aja. Dipasang, nggak susah sih. Nah, harus pegang nih ya. Oke, tuh ya, dan pakem jadinya, tuh pakem teman-teman. Oke, lanjut, saya kasih lihat lagi pedangnya. Sama sih pedangnya, nggak jauh beda. Pedangnya dia ada colokannya, tinggal dicolok aja ke sini. Itu dia. Oke, dan pakem teman-teman jadinya. Tuh, ya, itu dia cara pasangannya. Gampang kok, nggak susah teman-teman. Untuk ion gunnya juga sama sih, gak jauh beda. Ini dipasang aja, dia punya ion gunnya, ion blaster ya, colok aja di sininya nih. Ya, nggak atau susah-susah amat sih, yang penting tahu itunya aja, tinggal pasang. Oke, itu aja. Oke, kemudian saya kasih lihat cara pasang senjatanya yang ada di unit toys ya, UTR-02 teman-teman ya. Untuk dia punya shieldnya ininya sama sih ya, ada colokan ininya, blackmailnya, tinggal colok di sebelahnya ada lubangnya, colok aja teman-teman. Nah itu ya, tuh jadian. Oke, nah kemudian dia bisa colok juga di belakang ya teman-teman. Nih ada lubangnya, tinggal pasang aja. Tuh pakem loh, lumayan juga teman, keren. Nah lalu kalau mau pasang ke senjatanya teman-teman, ada pedangnya ya, tinggal buka aja ininya, kalau masukin lagi, lalu tinggal dipasang pedangnya. Oke, nah itu dia tuh teman-teman, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah lalu gimana nih cara pasang dia punya senjatanya nih, dia punya pedangnya. Untuk pedangnya saya kasih teman-teman lihat dulu yang handblade-nya ya. Itu sama kayak tadi Dash 03, nggak jauh beda, mirip banget. Tinggal pasang di sini ya nih. Ada lubangnya nih teman-teman. Kalau teman-teman lihat nih, tuh ada lubangnya ya. Tinggal colok masukin sini aja nih. Oke, tuh jadinya. Dia dapat senjatanya ya. Oke. Nah kemudian saya mau lihat, kasih teman-teman lihat cara pasang pedangnya. Kalau cara pasang pedangnya tuh gampang banget. Dia juga ada ya colokan ininya. Ini yang paling saya suka. Kalau setiap mainan harus ada kayak gini. Jadi dia pakem. Jadinya pas pasangnya, pas pegangnya. Tinggal colok ke sini aja. Oke, tuh teman-teman ya. Ini tekannya udah. Tuh, jadi deh pegang pedangnya. Nah itu dia. Keren teman-teman. Jadinya seperti ini. Oke guys, selanjutnya kita akan masuk ke sesi artikulasi ya. Kita dimulai dari BS03 Cybertron Cavalry ya, Optimus Prime. Dari kepalanya dulu kita lihat, dia bisa ke bawah ini. Oke.
ya, tapi nggak ke bawah banget, ke atas. Oke, sampai sini ya. Dia bisa gerak ke kiri, oke, sampai sini ya, terus ke sini juga. Nah, itu udah punya artikulasinya ya. Cuma emang ini nggak bisa full ke belakang karena emang kehalang oleh dia punya satu bagian di partnya ininya ya teman-teman ya. Oke guys, selanjutnya kita lihat bagian artikulasi tangannya. Untuk artikulasi tangannya sampai sini ya. Oke, dia bisa diputar ke atas lagi, tapi saya nggak berani ya, ini agak serat juga. Lalu bagian ini bisa digerakin juga tuh ya. Oke, nah bagian shoulder pad ini juga bisa digerakin ya teman tuh. Nah ya tuh. Nah, lalu tangannya bisa dilentangkan juga pelan-pelan ya, sampai sini ya. Oke, nah ini saya balikin lagi ke semula. Lalu bagian ini bisa digerakin juga ya. Nah, untuk tangannya ini saya kasih tahu teman-teman tips ya, pada saat pembelian ini baru udah terima, jangan lupa teman-teman bagian ininya kan bisa dibuka nih. Saya bukain dulu. Oke, nah ini ada murnya. Nah, kalau bisa disarankan, kalau dari pabriknya itu saya pernah baca di artikel, disarankan nih di murnya jangan terlalu kencang ya, tapi dibuat agak sedikit agak loose sedikit lah gitu, supaya supaya ini tidak terjadi patah bagian ininya. Karena beberapa orang yang sudah beli, orang luar punya, saya lihat di salah satu di Google ya, saya lupa di mana itu, di media forum punya, ada orang baru beli, dia punya ininya patah bagian ininya, mungkin karena terlalu kencang jadinya patah, karena ini bagian ini kayak bahannya bahan plastik, sedangkan bahannya diecast kan. Nah, maka ini disarankan ini dia punya murnya dilonggar dikit. Nah, sama ini juga jangan terlalu kencang, dilonggar dikit-dikit aja, jangan terlalu longgar, jangan terlalu kencang banget gitu. Tujuannya apa? Menghindari patah gitu teman-teman ya. Oke, lalu kita lihat di bagian tangan ininya. Untuk tangan ininya agak kencang ya teman-teman ya, saya kasih tahu teman-teman, kencang, dia harus pelan-pelan. Keras banget. Nah, baru deh. Nah, agak kencang. Nah, kita lihat sampai sini dia punya gerakannya ya teman-teman ya. Lalu di bagian ini tangannya bisa digerakin juga ya. Seret sih, maklum masih baru ya. Kemudian di bagian ininya, bagian apa namanya, jari-jarinya juga bisa digerakin juga. Jari ini bisa digerakin, ini bisa digerakin juga, ini bisa digerakin, ini bisa digerakin. Wah, keren. Semua ada artikulasi di jari-jarinya ya. Ini keren banget nih BS03 teman-teman ya. Oke, itu dia punya review dari tangannya. Oke teman-teman, selanjutnya kita lihat di bagian pinggangnya ya. Untuk pinggangnya ini dia bisa digerakin ya, seperti ini ya. Oke, lalu bisa seperti ini juga. Tapi ini kalau pas gerakinnya ini nggak terlalu ini ya, karena kehalang dengan yang di bagian ininya nih, part ininya. Tapi kalau part ini dilepasin, dia bisa digerakin teman-teman. Ya, itu ada plus minusnya ya teman-teman ya. Kalau ini partnya kita lepasin, dia bisa digerakin seleluasa. Tapi kalau kita udah pasang part di bagian pinggang ininya nih teman-teman, yang ininya, nah udah susah, dia gerakannya tuh nggak ada batasannya ya. Lalu kita bisa seperti ini juga teman-teman, dan ini bagiannya bisa digerakin juga ya, tuh bisa digerakin juga ya. Nah itu dia untuk bagian waistnya. Oke, berikutnya saya akan kasih lihat artikulasi di kakinya. Nah, untuk artikulasi kakinya kita gerakin seperti ini dulu teman-teman ya. Lalu bisa digerakkan seperti ini. Oke, batasnya sampai sini ya. Nah, kemudian kalau ke belakangnya, ini bagian ini bisa dibuka dulu, lalu ke belakang, batas sampai sini ya. Dan ini pakem juga ya, mantap banget.
nggak letoy gitu, seret. Nah, lalu dia bisa di bagian paha ini bisa digerakin seperti ini. Nah, ya. Dan juga bisa di split, tapi split ada batasannya sampai sini aja karena kehalang ininya teman-teman. Tuh ya. Nah, kalau mau kembalikan lagi bisa ditekan seperti ini lagi, ya. Itu. Nah, kemudian kita lihat bagian ininya ya. Kalau untuk bagian ininya ya, itu tinggal kita lihat coba. Wah, keras sampai sini. Ya, batasannya sampai sini sikunya tuh. Ya, teman-teman lihat ya. Oke. Saya balikin lagi. Oke, sampai sini aja. Lalu artikulasi berikutnya di bagian kakinya ini. Area, oke. Bagian kakinya ini dia hanya sampai gerakan sampai sini seperti ini aja nih. Tuh, gini aja. Ya, lalu bagian ini dia bisa dikatasin. Ada artikulasi juga ya, ada. Nah, sampai sini aja ya teman-teman ya. Itu artikulasi dari BS03 Optimus Prime ya teman-teman ya. Cuman ini ada beberapa full artikulasi, tapi ada beberapa tidak gitu, karena semuanya ada batasannya untuk yang BS03 ini teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat dia punya artikulasi dari UTR Challenger ya. Bagaimana nih artikulasinya nih? Oke guys, selanjutnya kita lihat nih artikulasi dari UTR 02 Challenger Unique Toys ya, Optimus Prime ya. Nah, kita lihat mulai dari kepalanya dulu teman-teman ya. Bagaimana nih artikulasinya? Dia bisa ke bawah. Oke. Nah, ini kalau dia ke bawahnya nih dia full ya teman-teman ya. Maksudnya bisa ke bawah banget. Kalau BS03 tidak terlalu ya. Lalu dia bisa ke atas ya sampai sini ya. Lalu dia bisa putar kiri juga sampai sini, mirip ya, ada batasannya. Nah, ini juga ya. Nah, kenapa? Karena di sini ada batasannya di sininya, di bagian partnya. Kurang lebih sama kayak yang di BS03. Nah, itu dia. Oke. Kemudian kita lihat di bagian tangannya. Untuk tangannya itu dia bisa gerakan seperti ini. Cuma dia nggak ada suara kayak suara klak tek 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 gitu ya, kayak perpaduan gigi itu digerakin gitu ya. Tuh nggak ada teman-teman. Tapi ini seret loh, seret banget, keras ya. Kalau yang BS03 itu dia tidak terlalu seret kayak ini, dan ini pakem banget teman-teman tuh ya. Nah, itu dia kelebihannya dari UTR Challenger Unique Toys ya. Nah, lalu di sininya dia bisa sama ya, mirip ya. Shouldernya bisa dibuka, dan ini bisa digerakin juga teman-teman tuh ya. Nah, lalu dia bisa sampai mana nih? Pelan-pelan. Oke, sampai sini aja sih teman-teman ya. Masih dipaksain lagi teman-teman. Nah, itu dia. Lalu bagian ininya dia bisa digerakin juga tuh. Dan ini gerakinnya smooth ya. Enak banget, tidak paku, tidak seret banget, tidak loose banget, smooth lah gitu. Jadi gampang banget digerakinnya tuh. Kalau yang tadi BS03 tuh keras banget. Nah, kalau keras begitu ya emang maklum baru ya, tapi kalau sering digerakin takutnya ini malah bisa mengganggu patah kalau yang tadi BS03. Tapi kalau ini yang UTR02 tidak, enak banget. Jadi aman nih kalau kita mau gerakin ya. Lalu di bagian sikunya sekarang kita lihat. Untuk bagian sikunya ini smooth juga tuh sampai sini tuh ya, enak banget. Lalu bagian tangannya bisa digerakin ya, gerakin juga. Nah, ini oke. Lalu bagian jarinya nih bisa digerakin juga. Ini ada artikulasi di jari jempolnya, di ininya, di telunjuk juga ada. Nah, ini juga ada nih, cuman ini di bagian telunjuknya ininya cuma 3 doang kayak gini digerakinnya. Kalau di BS03 dia satu persatu nih artikulasinya bisa digerakin. Nah, ini yang perbedaannya ya dari artikulasi dari UTR dengan BS03 ya. Nah, ini juga smooth, enak banget teman-teman. Enggak kayak BS03 keras, kalau masukin harus ditahan itu. Nah, kalau ditahan itu yang BS03 tuh bisa patah, tapi kalau ini enggak, langsung aja smooth banget tuh. Ini kelebihan dari Unique Toys nih yang saya suka itu teman-teman ya. Oke, ini bagian pinggangnya, kita lihat gerakannya seperti gimana.
seperti apa. Kalau ini kayaknya dia bisa seperti ini gak ya? Oh bisa, cuma agak keras ya tuh ya, sampai sini dia ada ininya tuh. Oke ya, bisa ke bawah tapi dia nggak ke atas lagi ya. Lalu dia bisa, nah ini enak nih, ini full dia tuh. Oke, dia pinggangnya bisa digerakin seperti ini. Kalau BS03 bisa, tapi karena dia kehalang dia punya tadi part itunya, maka dia punya gerakan pinggangnya dia terbatas. Nah kemudian bagian ini juga bisa digerakin juga, sama mirip ya tuh, mirip dengan BS03 ya, kurang lebih ya teman-teman ya. Oke, untuk bagian kakinya sekarang, kalau kaki ini bisa digerakin juga, mirip ya sama kayak di BS03 ya. Lalu kakinya ini bisa digerakin sampai mana? Oke, ini bisa ditarik gak ya? Oh bisa juga, mirip tuh, tinggal tarik sampai sini dia tuh teman-teman ya. Kalau ke belakang dia bisa, nah ke belakang ini bisa gak oh bisa juga tuh ya, tuh sampai sini. Nah terus kemudian saya mau lihat dia punya kakinya nih, sikunya sampai mana nih sikunya nih, lutut masuk ke sikunya, lututnya ntar ya teman-teman. Oke, lututnya sampai mana kita lihat. Oke, sampai sini juga mirip seperti di BS03, nggak jauh beda ya. Dan ini enak banget, smooth banget, nggak terlalu keras ya. Dan jadi gampang banget kita gerakin artikulasinya. Dulu bagian ini kakinya sama aja ya teman-teman ya, jadi bisa digerakinnya cuma sampai sini tuh ya. Lalu bagian ini juga bisa digerakin sih, nah ya teman-teman ya tuh. Oke, itulah artikulasi dari kedua mainan ini teman-teman ya, Optimus Prime BS03 dengan UTR 02 Challenger dari Universe teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat dia punya pose-posenya baik dari BS03 dengan UTR 02. Oke teman-teman. Oke guys, thank you ya sudah menonton video saya kali ini ya tentang review Cybertron Cavaleris BS03 Optimus Prime dengan UTR 02 Challenger Unique Toys ya teman-teman ya. Nah ini keduanya menurut saya keren juga ya, walaupun masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya, tapi ini emang keren lah dua-duanya mainan ini menurut saya ya. Oke, sekian di sini dulu ya video saya kali ini ya. Sampai jumpa di next video berikutnya teman-teman ya. Dah.